Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali upload video lagi setelah sekian lamanya karena banyak keriuhan yang sedang saya lalui. Kali ini saya lagi mengantar Sanum, anak saya, teman-teman, berenang. Anggap saja ya sekalian liburan. Karena dari sebelum lebaran, bahkan lebaran sampai sekarang ini kita tidak kemana-mana. Jadi hanya di rumah saja sehari-harinya. Lebaran itu cuma pergi paling jauh ke rumah simbah, ke rumah mertua, terus ke rumah simbahnya Sanum. Itu cuma silaturahmi biasa lebaran, terus langsung pulang, tidak kemana-mana. Jadi agar supaya Sanum ini tidak bosan ya di rumah terus, itu kami mengajak Sanum untuk pergi berenang. Jadi kolam renang ini kolam renang umum, kurang lebih kalau dari rumah kami ke sini itu sekitar 15 sampai 20 menit naik motor dengan kecepatan jalan-jalan biasa gitu, teman-teman. Ini masih satu kecamatan kalau dengan rumah saya. Kolam renang ini tidak berada di pinggiran jalan raya atau di keramaian gitu ya, teman-teman. Jadi untuk menuju ke kolam renang ini dari jalan raya itu kita masuk ke desa, itu lumayan jauh. Kemudian sesampainya di sini kita itu disambut oleh ini rumah joglo, teman-teman. Kalau saya menyebutnya ini rumah joglo. Menurut saya rumah joglonya ini besar ya, teman-teman. Kemudian halaman di sekelilingnya ini digunakan untuk tempat parkir, teman-teman. Biasanya motor-motor itu di sebelah sini untuk parkir motor, dan untuk mobil-mobil pun ini menurut saya muat karena ini luas ya, halamannya ini cukup luas. Saya kurang tahu ini joglo difungsikan untuk pengunjung kolam atau untuk yang punya rumah sendiri, maksudnya apa ya, joglo pribadi. Saya kurang tahu karena jarang saya melihat ada pengunjung kolam yang memfungsikan atau menggunakan joglo ini. Jadi joglo ini tuh biasanya sepi seperti ini, jarang ada yang pengunjung kolam yang di sini gitu, beraktivitas di sini tuh jarang. Jadi ini seperti ini, joglonya besar. Di dalam joglo ini juga ada kursi-kursi lawas gitu ya. Kursi zaman dulu yang kalau orang menyebut kursi babon ngarak gitu. Jadi kursinya itu bahannya dari rotan penjalin yang di anyam-anyam gitu, teman-teman. Terus di pinggir-pinggirnya itu kayu-kayu seperti itu. Biasanya kursinya itu satu set. Nah, ini parkirannya luas. Kemudian kolam renangnya itu di situ. Nah, Umbul Pok Munggur itu di situ kolam renangnya, teman-teman. Jadi di sekelilingnya memang masih banyak pohon-pohon ya. Kemudian ini juga ada kolam terapi ikannya, teman-teman. Di sini kalau mau terapi ikan itu bayarnya 2.000, bayarnya di loket. Ini tuh isinya ada ikan-ikan kecil gitu. Nah, nanti yang terapi kakinya dimasukkan ke kolam ini, kemudian digigitin sama si ikan itu, teman-teman. Sel-sel kulit matinya digigitin ikan-ikan itu. Ini loketnya. Jadi kalau masuk ke kolam renang ini, kalau pas hari biasa itu tiketnya 7.000 per orang ya. Kalau pas hari libur nasional itu 10.000 per orang. Kemudian untuk rombongan sekolah itu per orangnya 6.000, dan ini di dalam kolamnya, teman-teman. Sanum. Ini di sini ada beberapa kolam, maksudnya apa ya, beberapa lubang kolamnya. Ada kolam untuk anak kecil, jadi pendek sekali ya, hanya seberapa ya,
selututnya Sanum kayaknya teman-teman tuh. Kemudian ada yang lebih dalam lagi, dan ada yang setinggi saya. Kemudian ada yang lebih dalam lagi. Ada 5 teman-teman, ternyata saya ingat-ingat itu ada 5 lubang kolam berenangnya. Kemudian juga di sekitaran kolam ini ada beberapa gazebo seperti itu yang bisa digunakan untuk duduk setelah berenang, atau mungkin menjaga anak-anak kita yang sedang berenang. Jadi kita bisa awasi mereka dari gubuk-gubuk atau gazebo itu. Kolam renang ini dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan rindang teman-teman. Itu menjadikan di sekitar kolam ini itu udaranya, hawanya itu sejuk ya teman-teman. Dan mungkin itu juga yang menjadikan sumber air di sekitaran kolam ini mudah didapat. Air yang di kolam ini pun juga terasa sejuk sekali ya teman-teman, benar-benar alami gitu, air dari alam langsung. Di dalam kolam berenang ini juga terdapat rumah joglo lagi di dekat kolamnya, dan ini biasanya difungsikan oleh pengunjung yang datang ke sini. Karena biasanya pengunjung di sini tuh ada rombongan PAUD, rombongan TK seperti itu biasanya guru dan orang tua murid yang mengikuti atau mengawasi anak-anak mereka itu menggunakan joglo ini untuk berkumpul, untuk sambelan. Karena waktu itu saya menjumpai orang tua murid PAUD itu yang sambelan di sini juga. Jadi mereka sering ngumpul di sini ya teman-teman kalau pas berkunjung ke kolam berenang ini. Kemudian di dekat rumah joglo ini juga ada musola yang bersih sekali teman-teman. Ini musolanya bersih, di dekatnya juga ada kamar mandi yang bisa digunakan untuk mandi, berganti pakaian. Ini juga ada beberapa pintu, dan ini juga bersih sekali teman-teman. Di dekatnya ini ada tempat buat wudhu ya kalau kita mau sholat. Kamar mandi putra dan putri juga dipisah di sini, jadi tidak jadi satu tempatnya. Untuk yang tidak suka duduk lesehan di rumah joglo, di sini juga ada beberapa tempat duduk yang di atas teman-teman. Jadi ada beberapa akar pohon yang digunakan untuk kursi-kursian gitu. Terus juga ada beberapa gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai, menunggu, atau mengawasi anak-anak yang sedang berenang mungkin. Gazebonya semacam ini, seperti ini. Di sebelah sana juga ada yang berbentuk ayunan begitu, jadi bisa sekalian ayunan. Seperti ini gazebonya teman-teman. Tuh, bisa sekalian mengawasi dari atas ini. Di tengah-tengah antara dua kolam ini juga ada papan dengan 2 tangga. Ini biasanya banyak anak-anak yang naik kemudian melompat dari atas mencebur ke kolam. Oke, baik teman-teman, ini saya mau ngawasin Sanum dulu karena kalau tidak diawasi nanti dia petakilan luar biasa. Waktunya saya pamit ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah selalu support channel ini. Semoga ke depan bisa semakin berkembang dan terus bermanfaat. Waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.